Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Linguistik Umum Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang sejarah dan aliran linguistik yang beranggotakan Nisna Jelda, Radit Yudhistira, Rahma Arwani, Sapa Ida, Sylvia Damayanti, dan Zahra Aprilia. Dalam hasil diskusi, kelompok kami akan memaparkan beberapa topik pembahasan. Yang pertama, linguistik tradisional, linguistik strukturalis, linguistik transformasi dan aliran-aliran sesudahnya, serta tata bahasa relasional. Terdapat latar belakang atau pendahuluan dalam sejarah dan aliran linguistik. Studi linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu dari tahap pertama yang disebut tahap spekulasi, tahap kedua yang disebut tahap observasi dan klasifikasi, dan tahap ketiga yang disebut tahap perumusan teori. Sepanjang sejarahnya, linguistik penuh dengan berbagai aliran, konsep, pendekatan, dan teknik penelitian yang dari luar terkesan sangat rumit, kontradiktif, dan membingungkan. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Ada terdapat 2 macam di linguistik tradisional, yaitu linguistik zaman Yunani dan linguistik zaman Romawi. Linguistik zaman Yunani berlangsung selama 600 tahun, yaitu mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai lebih kurang abad ke-2. Masalah pokok para lingua pada zaman ini ada 2, yaitu pertentangan fisis atau alami dan nomos atau konvensi. Sumber dalam prinsip-prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Oleh karena itu tidak dapat ditolak. Pertentangan, analogi, dan anomali menyangkut masalah bahasa itu sesuatu teratur atau tidak teratur. Adapun linguistik zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani sejalan dengan jatuhnya Yunani dan munculnya kerajaan Romawi. Boleh dikatakan orang Romawi mendapat pengalaman dalam bidang linguistik dari orang Yunani. Seperti telah disebutkan di muka bahwa pada awal abad pertama, Remius Palaeman telah menerjemahkan tata bahasa Dionysius Rex ke dalam bahasa Latin dengan judul Ars Grammatica. Zaman pertengahan, zaman Renaissance menjelang lahirnya linguistik modern. Dalam zaman pertengahan ini yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain adalah peranan kaum modiste, tata bahasa spekulativa, Pipa, dan Petrus Hispanus. Kaum modiste ini membicarakan pertentangan antara fisis dan nomos dan pertentangan antara analogi dan anomali. Tata bahasa spekulativa merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik. Peranan Petrus Hispanus dalam bidang linguistik antara lain memasukkan psikologi dan analisis makna bahasa, membedakan nomen atas 2 macam, substantinum dan adjectivum, membedakan partes orations atas cata gramatik dan sistemagrammatik. Kedua, ada dalam sejarah studi bahasa ada 2 hal pada zaman ini yang menonjol, antara lain selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan juga perbandingan. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance terdapat satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa, yakni berkembangnya studi linguistik bandingan atau linguistik historis kooperatif, serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik terlepas dari masalah filsafat Yunani kuno.
Selanjutnya ada linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh Bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Yang pertama, Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Pandangan yang dimuat dalam buku Cours de Linguistique Générale yaitu yang pertama telah asinkronik dan diakronik, yang kedua la ligne dan la parole, yang ketiga signifian dan signifié, yang keempat hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Yang kedua ada aliran Praha, terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya yaitu Willem Matthesius pada tahun 1882 sampai 1945. Dalam aliran Praha membahas bidang fonetik dan fonologi. Yang ketiga ada aliran anglo-semantik, lahir di Denmark, tokohnya antara lain Louis Hjelmslev pada tahun 1899 sampai 1965 yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Hjelmslev menganggap bahasa itu mengandung dua segi, yaitu segi ekspresi dan segi isi. Selanjutnya ada aliran Wirthian. Nama John H. Wirth 1890 sampai 1960. Guru besar pada Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Ada 3 macam prosodi. Yang pertama, prosodi yang menyangkut gabungan fonem. Yang kedua, prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Yang ketiga, prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui satuan yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Linguistik sintemik. Nama aliran linguistik sintemik tidak dapat dilepaskan dari nama M.A.K. Halliday, yaitu salah seorang murid Wirth yang mengembangkan teori Wirth mengenai bahasa, khususnya bahasa yang berkenaan dengan segi kemasyarakatan bahasa. Leonard Bloomfield dan struktural Amerika. Nama Leonard Bloomfield 1877 sampai 1949 sangat terkenal karena bukunya yang berjudul Language dan selalu dikaitkan dengan aliran struktural Amerika. Aliran ini berkembang pesat di Amerika pada tahun 30-an. Aliran takdemik. Aliran takdemik dipelopori oleh Kenneth Elvig, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini bersifat strukturalis, tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah tagmen. Yang dimaksud tagmen adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional atau relation grammar adalah teori sintaksis yang berpendapat bahwa hubungan tata bahasa primitif menyediakan sarana ideal untuk menyatakan aturan sintaksis dalam istilah universal. Tata bahasa relasional banyak menyerang tata bahasa transformasional karena menganggap teori tata bahasa transformasi tidak dapat diterapkan pada bahasa lain selain bahasa Inggris. Tentang linguistik Indonesia. Linguistik Indonesia adalah ilmu yang mengkaji berbagai aspek bahasa seperti fonetik, morfologi, sintaksis, analisis, wacana, pragmatik, antromolinguistik, dan lain-lain. Linguistik juga mempelajari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Aliran linguistik di Indonesia meliputi historis, perkembangan linguistik, dan berbagai aspek kajian bahasa. Linguistik, transformasi, dan aliran-aliran sesudahnya. Dunia ilmu termasuk linguistik merupakan kegiatan yang dinamis, selalu berkembang, sesuai dengan filsafat ilmunya yang ingin selalu mencari kebenaran yang hakiki. Model transformasional ini dirasa memiliki banyak kekurangan, sehingga orang membuat model lain yang dianggap lebih baik. Di antaranya, yang pertama ada tata bahasa transformasi. Tata bahasa transformasi lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Syntactic Structure pada tahun 1957, kemudian diperkembangkan dalam buku Chomsky yang kedua dengan judul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Nama yang dikembangkannya yaitu Transformational Generative Grammar.
Kata bahasa transformasi berusaha mendeskripsikan ciri-ciri kesemestaan bahasa. Kata bahasa dari setiap bahasa terdiri dari 3 komponen, antara lain, yang pertama ada komponen sintaksis, yang kedua ada komponen semantik, dan yang ketiga ada komponen fonologis. Selanjutnya yaitu semantik generatif. Aliran ini terlahir karena adanya ketidakpuasan beberapa pengikut Chomsky, salah satunya yaitu Postal, terhadap teori guru mereka. Kemudian mereka memisahkan diri dan membentuk aliran sendiri. Menurut teori generatif semantik, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Untuk menghubungkan kedua struktur itu cukup dengan kaidah transformasi saja. Menurut teori ini, argumen adalah segala sesuatu yang dibicarakan, sedangkan predikat itu semua yang menunjukkan hubungan, perbuatan, sikap, keanggotaan, dan sebagainya. Jadi dalam menganalisis sebuah kalimat, teori ini berusaha mengabstraksikan predikatnya dan menentukan argumen-argumennya. Selanjutnya yang ketiga ada tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles G. Fillmore dalam karangannya yang berjudul The Case for Case pada tahun 1968. Fillmore membagi kalimat atas. Yang pertama ada modalitas berupa unsur negasi, kala, aspek, dan adverba. Yang kedua ada proposisi berupa verba yang disertai dengan sejumlah kasus. Dalam teori ini, pengertian kasus merupakan hubungan antara verba dan nomina. Verba di sini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik generatif. Argumen dalam kasus ini diberi label kasus, dapat berupa agent atau pelaku, instrumen atau alat, dan objek atau tujuan. Cukup sekian hasil penjelasan dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.